like a year ago. Oh hai semua, Assalamualaikum. Seperti pada judulnya, kali ini aku mau makeover kamar aku. Kamar di rumah kontrakanku ini ukurannya sekitar 2,5 meter kali 4 meter. Dan ini kondisi real dari kamar aku sebelum aku makeover. Maaf ya, ini bener-bener berantakan banget karena aku sengaja belum beresin semuanya. Jadi kamar aku nanti mau aku bagi dalam 3 area, yaitu area tempat tidur, area lemari atau pakaian di sebelah sini, dan juga untuk sebelah sini nantinya mau aku pakai untuk play area, tempat bermain untuk si kecil. Jadi untuk makeover kamar ini aku tidak melakukan pengecatan sama sekali, karena 1 tahun lalu ruangan ini sudah aku cat dan hasilnya masih oke. Aku pakai cat warna krem dan juga hijau sage, yang aku kombinasikan untuk area dinding di rumah ini. Nanti aku juga mau ganti kasur dari fasilitas rumah ini, dengan kasur busa yang baru dengan ukurannya lebih besar. Lalu untuk area lantai, sebenarnya ini dulu udah aku pelapisi pakai karpet lantai yang harganya 10 ribuan. Tapi karena kualitasnya kurang oke, jadi baru aku pakai sekitar 2-3 bulanan udah banyak yang ngelupas dan juga sobek. Jadi nantinya mau aku lapisi pakai stiker vinil yang seperti ini. Dan sebenarnya ini aku udah punya 2 opsi ya. Dari 2 toko yang berbeda juga. Awalnya aku cuma beli 1 untuk sampel dan aku lihat untuk yang pertama ini aku suka banget sih dengan bahannya karena dia cukup tebal. Terus aku juga suka dengan motif dan warnanya. Nah karena yang tadi ternyata udah habis, jadi aku nggak jadi beli yang di toko pertama dan aku memutuskan untuk beli di toko lain. Ini harganya cukup terjangkau, 1 lembarnya hanya sekitar 6.000, tapi sayangnya kualitasnya juga di bawah yang tadi ya. Ketebalannya hanya 1,2 mm. Kalau contoh yang pertama tadi tuh tebalnya sekitar 2 mm dan seperti ini kira-kira untuk perbedaannya. Tapi jenis lantai vinil yang mau aku pakai ini juga cukup oke kok untuk harga 6 ribuan. Tapi sebelum memakai lantai vinil ini aku udah mempertimbangkan risikonya. Seperti misal untuk pelepasannya pasti nanti akan lebih susah karena lemnya pasti nempel. Atau bahkan mungkin gak bisa dipakai lagi kalau misalkan mau aku lepas. Oke, jadi langsung aja aku mau pasang lantai vinilnya. Dan di sini untuk karpet tamannya sengaja nggak aku lepas ya, karena agak malas saja sih untuk melepasnya. Terus kalau misalkan suatu saat nanti mau aku lepas, mungkin bisa mempermudah juga. Nah, jadi untuk semua lantai di sini nggak aku cover dengan lantai vinil ini. Jadi untuk bawah kasur dan play area itu aku biarkan pakai lantai karpet yang lama. Tujuannya sih biar lebih hemat aja. Jadi untuk satu ruangan ini aku hanya butuh sekitar 30 atau 40-an vinil. Dan total biaya untuk lantai vinil ini sekitar 200 ribu. Jadi jauh lebih hemat dan hitungannya tuh hanya setengah ruangan yang aku pelapisi dengan lantai vinil. Aku tiba-tiba ngide mau ngasih aksen ala wall panel, tapi dengan versi low budget, yaitu dari bahan styrofoam seperti ini. Selain itu tujuannya untuk pengaman di area dinding karena ini nanti penempatannya di sebelah kasur. Karena emang saat ini kan aku ada anak kecil yang lagi aktif-aktifnya. Jadi ini bisa jadi opsi sementara, karena apabila untuk jangka panjang mungkin akan lebih mudah rusak. Karena mengingat bahan yang aku pakai ini dari styrofoam. Karena biasanya kan kalau wall panel itu bahannya dari sejenis PVC atau kayu yang sejenisnya.
Dan kali ini aku ngide aja sih pakai styrofoam. Ini cuma aku potong-potong aja ya sesuai ukuran yang aku mau. Kalau semuanya udah kepotong, baru nanti aku lapisi pakai stiker. Setelah itu tinggal langsung tempel aja ke area dinding. Karena motif stiker yang aku pakai itu styrofoamnya habis, dan ini aku beli baru dan ternyata warnanya beda banget. Karena aku kurang teliti aja pas pilih variasinya. Dan ini aku coba pasang dulu sedikit ke area dinding. Kelihatan kontras banget ya warnanya. Nah ini aku coba dulu untuk masang, karena kan untuk yang stiker untuk background ini nggak terlalu kelihatan karena akan tertutup dengan styrofoam yang tadi. Dan ini pas sudah aku coba untuk pasang semuanya, ternyata nggak seburuk itu juga hasilnya. Meskipun emang nggak senada warnanya, tapi ini cukup oke menurut aku. Karena bagian ujung atasnya nggak rapi, jadi mau aku tutup juga pakai styrofoam yang modelnya panjang kayak gini. Ini aku sambung ya. DIY selanjutnya, aku mau buat headboard untuk kasur. Untuk model headboardnya itu aku terinspirasi dari Pinterest. Kalau yang di Pinterest itu bahannya terbuat dari kulit, kalau aku pakai dari webbing. Jadi untuk langkah pertama aku buat gawang dulu seperti ini. Ukurannya menyesuaikan dan ini bahannya dari kayu. Setelah itu aku pasang webbingnya seperti ini. Untuk memudahkan prosesnya aku cukup pakai staples saja. Dan ini udah aku potong sesuai ukurannya ya. Terus tinggal aku susun model anyam kayak gini. Awalnya aku tuh cuma mau pakai headboard aja tanpa ada wall panel. Tapi karena dinding di sebelah itu lembab, jadi aku tutup aja pakai wall panel yang dari styrofoam tadi. Tapi tetap aku pakai headboard dan ini kelihatannya agak nyatu nggak sih? Pas sudah jadi gini aku udah agak bimbang sih, kok kayak kurang nyatu gitu ya. Tapi ya udah nggak apa-apa, mungkin nanti aku bisa makeover ulang kalau misalkan aku bosan. Oh ya, dan ini kasur baru aku yang ukurannya lebih besar. Aku beli kasur busa yang tidak terlalu tinggi untuk memudahkan si kecil kalau misalkan mau turun ke lantai. Lanjut, ini adalah DIY yang ketiga. Ini aku mau buat penutup saklar dan juga colokan dari frame kayu dan anyaman bambu. Karena ini bahannya bambu, jadi dia agak tajam ya, nggak seperti rotan. Tapi untuk anyaman seperti ini harganya jauh lebih terjangkau. Aku beli ukuran 60 x 140 cm itu sekitar 20 ribuan. Dan untuk penutupnya yang terbuat dari frame kayu ini, sebenarnya ini adalah frame lama yang nggak pernah aku pakai. Model frame bingkai yang 3D gitu. Dan ini bahan framenya tuh kayu yang ringan banget. Jadi kalau nanti mau masangnya cukup sekedar ditempelkan, kayaknya sih masih aman. Nanti kita coba lihat aja ya. Nah jadi untuk anyaman bambu yang tadi itu aku taruh di bagian dalamnya gini. Karena ini kan 3D ya, jadi bisa dimasukin gitu. Terus aku staples untuk pinggir-pinggirnya. Dan hasilnya seperti ini, cukup oke. Cuma ini agak gelembung sih. Ya tapi bukan suatu masalah. Dan ini lanjut aku pasang dulu, aku pakai engsel. Engsel yang biasa aja, dan ini aku sambung dengan frame kayu yang udah aku buat tadi di awal. Nah jadi tuh mau aku pasang di area sini, ini kan ada saklar lampu dan juga colokan. Nah karena colokan di rumah ini tuh cuma ada satu ini aja, jadi aku pasang tambahan colokan dimana kabel ini tuh terpasang setiap hari ya. Jadi di sini mau aku kasih pelindung kabel dulu. Bisa pakai kabel dak atau kabel TC. Lanjut mau aku pasang penutupnya ini. Nah di sini aku mau coba pakai double tape aja. Ini aku pakai double tape foam yang cukup kuat. Karena kayu ini tuh bener-bener ringan, jadi kayaknya nggak masalah sih kalau misalkan hanya sekedar ditempel. Tapi kalau misalkan kalian mau buat dan kurang yakin, bisa pakai siku tambahan untuk pasang di dindingnya. Geser ke depan area kamar mandi. Jadi di sini udah aku pasang siku untuk ambalan dan juga tak susun kayu yang untuk tempat mukena. Dan untuk rak kayu susun ini aku udah pernah buat videonya di channel aku. Terus siku L untuk ambalan ini aku pilih yang ada lubangnya seperti ini. Nantinya mau aku kasih kayu untuk tempat gantung baju. Lanjut di sini aku pasang aja untuk ambalannya. Untuk ambalan aku cuma pakai yang triplek dengan ketebalan 1,2 mm dan sudah aku lapisi dengan stiker motif kayu.
Terus untuk lubang di siku L yang tadi, aku masukin kayu, dan ini tuh kayu bekas juga ya, yang aku lapisi pakai stiker kayu. Jadi untuk area sini adalah konsepnya lemari terbuka. Jadi nantinya akan ada beberapa pakaian yang aku gantung di sini, nggak terlalu banyak sih, secukupnya aja. Tapi aku tetap punya lemari yang tertutup, nanti ada di bawahnya, karena di sini belum kelihatan ya. Dan hasilnya sesimpel ini. Oh ya, sekalian aku mau makeover lemari plastik ini. Ini modelnya laci gitu, dan ini ukurannya cukup besar. Dan ini biasanya aku pakai untuk tempat baju si kecil. Cukup kecil ya, tapi ini nggak masalah. Menurut aku ini udah cukup untuk pakaian si kecil, karena yang paling penting itu aku taruhnya di sini. Terus kalau misalkan pakaian yang jarang dipakai itu aku taruh di tempat yang lain. Dan emang kalau untuk pakaian, aku, suami, dan juga anak itu nggak terlalu banyak. Jadi jangan heran ya kalau misalkan lemari aku tuh nggak terlalu besar. Jadi untuk yang laci plastik tadi itu cukup aku semprot pakai pilok kayak gini. Cukup aku warnai putih semuanya karena biar lebih mudah aja. Jadi yang pertama aku spray dulu pakai cat pilok. Terus biar gak ngupas bisa pakai cat clear. Dan aku pilihnya yang glossy ya. Jadi sebenarnya yang aku cat itu cuma bagian rangka dan juga penutupnya. Untuk bagian keranjangnya itu cukup aku stiker pakai stiker putih. Karena biar menghemat cat juga, dan aku emang punya sisa stiker warna putih. Sedangkan untuk bagian atas lemarinya aku pakai stiker motif kayu seperti ini. Dan ini sebenarnya ada lengkungannya untuk bagian penutup atasnya. Jadi agak hati-hati sih pas masangnya, karena kalau misalkan kena sesuatu tuh pasti ini akan berlubang. Jadi untuk atas lemari ini nantinya nggak aku kasih sesuatu barang atau apapun, biar minim risiko kalau misalkan stikernya nanti berlubang. Tapi kalau misalkan rusak pun juga nggak masalah sih, tinggal tempel lagi aja. Dan kira-kira kayak gini hasilnya. Kelihatan cukup oke. Dan bisa bikin kesan lemarinya tampak lebih beda, jadi biar nggak monoton warna putih juga. Oke, selanjutnya ini DIY yang keberapa ya? Aku sampai lupa. Jadi di sini aku mau bikin lemari, tapi lebih tepatnya ambalan yang modelnya persegi sama kayak yang di dapur aku. Tapi mau aku kasih penutup karena biar terkesan lebih rapi. Dan ambalan ini nantinya mau aku pakai untuk naruh beberapa tas dan juga gendongan, karena selama ini tuh kelihatannya aku taruh sembarangan dan kesannya malah bikin tambah berantakan kamar aku. Dan untuk bahan dari ambalan ini aku cukup pakai papan triplek dengan ketebalan 1,2 mm. Dan untuk ukurannya 80 x 30 x 30 cm. Cukup agak besar, tapi emang aku peruntukkan untuk menyimpan beberapa tas dan juga gendongan, biar tertata dan juga tampak lebih rapi. Nah selanjutnya ini aku lapisi pakai stiker motif kayu. Di sini aku cuma pakai stiker yang wallpaper biasa gitu, bukan yang PVC ya. Kalau PVC dia kan lebih tebal, terus lebih awet dan juga anti air. Kalau ini ada kemungkinan bisa rusak ataupun ngelupas. Tapi aku sengaja pakai ini aja sih karena lebih hemat, dan aku pun udah ngebuktiin udah pakai yang di dapur aku tuh cukup lama dan cukup awet juga. Oke lanjut, untuk bagian pintunya aku mau bikin frame dulu untuk pintunya. Dan ini bahannya dari list kayu yang ketebalannya sekitar 1 x 2 cm. Aku agak lupa sih soalnya ini tuh kayu-kayu yang dikasih dari ibu punya kontrakan. Karena aku masih punya beberapa, jadi mau aku pakai aja. Dan ini aku bentuk frame seperti ini ya, dan ini ukurannya sudah aku sesuaikan dengan ukuran ambalannya. Terus untuk penutupnya aku juga pakai anyaman bambu sama yang seperti tadi. Jadi ini mau aku gunting dulu menyesuaikan dengan ukuran framenya. Karena ini bahannya dari bambu dan sedikit tajam, jadi aku harus hati-hati untuk guntingnya. Setelah itu langsung aku pasang aja ke area frame, dan ini aku pakai staples kayu lagi karena lebih mudah dan juga lebih cepat. Tapi karena saking semangatnya aku, jadi tuh hasilnya agak sedikit miring, tapi nggak terlalu kelihatan dan nggak masalah buat aku. Dan kira-kira kayak gini hasilnya. Dan untuk pinggiran bambunya tadi udah aku tutup pakai stiker foam, jadi lebih aman dan biar nggak ngelukai tangan. Langsung aja ya, ini yang mau aku pasang, dan sebelumnya udah aku pasang siku L. Karena ini konsep awalnya emang ambalan, jadi tinggal ditaruh di siku L lalu tinggal dipasang aja. Diamankan setiap sisinya dan juga dipaskan untuk pemasangan sekrup ke ambalan ini. Cara pasangnya sih kurang lebih hampir sama kayak ambalan-ambalan aku sebelumnya. Aku mau bikin DIY lagi, ini berupa ambalan mini, bahannya dari styrofoam sisa. Dan aku lapisi pakai stiker foam seperti ini.
Karena stiker aku yang warnanya putih tinggal ini, jadi aku pakai ini aja. Terus untuk stiker seperti ini tuh lemnya kuat banget, jadi cukup aman. Dan untuk cara buatnya ini cukup gampang, tinggal aku tempelkan gini aja tanpa aku potong, kecuali yang untuk pinggirannya ya. Dan ini dia hasilnya. Ini pakai stiker yang motifnya marble, tapi nggak apa-apa sih, daripada nggak ada ya, aku pinginnya warna yang putih. Terus untuk siku ambalan mini aku juga buat sendiri. Bahannya dari kayu yang aku cat. Terus untuk nempelinnya aku cukup pakai double tape foam lagi. Double tape model seperti ini tuh udah cukup kuat ya, jadi aman. Tapi kalau untuk naruh barang yang terlalu berat, ini nggak aku rekomendasikan. Nah, karena ambalan mini ini bahannya dari styrofoam dan aku peruntukkan untuk naruh beberapa hiasan atau pajangan untuk di dinding. Jadi ini cukup kuat ya. Untuk dinding sebelah, aku ramaikan dengan pasang beberapa foto keluarga. Aku sengaja pilih warna hitam putih biar nggak terlalu ramai, dan juga ini modelnya yang 3D ya. Oh iya, aku sekalian mau ganti tirai untuk kamar mandi yang sebelumnya. Dan ini aku ganti pakai tirai yang sebenarnya bahannya tetap taplak meja. Karena motifnya lucu dan ini udah anti air serta nggak tembus pandang, jadi aku pakai untuk penutup di area kamar mandi. Oke, jadi sebenarnya kamar mandi aku itu ada pintunya, cuma nggak tahu kenapa pintunya itu malah lepas. Jadi sebelum aku nempatin tuh emang udah copot aja pintunya. Hampir selesai untuk makeovernya. Jadi ini waktunya untuk menata dan juga mendekorasi ruangan. Aku tata dan dekorasi dulu untuk area pakaian. Jadi untuk rak susun kayunya ini yang dulunya aku pakai hanya untuk tempat mukena dan juga alat sholat. Di sini aku pakai juga untuk naruh beberapa jilbab harian aku. Dimana ini adalah hijab daily aku yang sering aku pakai dan juga hijab-hijab instan gitu. Biar mudah aja kalau mau ngambil. Terus untuk bawahnya ini, untuk dua sap ini aku pakai untuk naruh alat sholat. Lanjut, aku pasang dulu untuk beberapa pakaian yang mau aku gantung di sini. Nah, karena ini konsepnya lemari terbuka, jadi di sini aku pilih beberapa pakaian yang paling sering aku pakai, tapi dengan warna yang juga senada. Misal untuk area depan ini aku pilih beberapa pakaian seperti outer atau juga kardigan. Terus untuk bagian belakang warna-warna yang gelap itu pakaian suami. Kenapa yang aku pasang di sini adalah pakaian yang paling sering aku pakai? Karena untuk biar lebih mudah aja pas ngambilnya. Karena emang kebanyakan berupa outer, jaket, atau juga kardigan. Jadi untuk memudahkan diri sendiri. Tapi konsep lemari terbuka seperti ini, risikonya mudah berantakan, terus bisa jadi sarang nyamuk. Tapi tidak masalah karena udah aku pertimbangkan sebelumnya. Nah, untuk antisipasi biar nggak jadi sarang nyamuk, di sini aku pakai pengharum aroma lavender. Dan sampai saat ini sih ini cukup bekerja dengan baik ya, hampir nggak ada nyamuk loh. Lanjut ya, untuk area bawahnya ini aku ada lemari plastik dan aku taruh keranjang untuk pakaian kotor. Dan untuk atas lemari ini biar nggak terlalu kosong dan untuk tempat menyimpan, jadi aku taruh beberapa kotak seperti ini. Ini tuh sebenarnya storage penyimpanan yang sering aku pindah kemana-mana, dan kali ini aku peruntukkan untuk menyimpan beberapa peralatan body care dan juga beberapa stok seperti sabun. Dan kira-kira seperti ini dia hasilnya. Karena di area kasur kan ada jendela kecil, jadi ini mau aku tutup pakai tirai lidi gulung, tirai yang sama seperti di dapur aku. Lalu untuk dinding sebelah yang ada ambalan tadi, aku hias dan aku tata ulang beberapa barang dekorasi yang aku punya.
Oh ya, untuk lemari laci tadi aku taruh di sebelah sini di bawah cermin. Karena ukurannya mungil, jadi bisa aku pakai untuk meja nakas juga. Akhirnya proses makeover hampir selesai. Nah, tapi ada area yang belum aku bahas, yaitu area bermain di sisi sebelah sini. Tapi aku belum bisa bahas di video kali ini karena takut durasinya terlalu panjang. Jadi nanti mau aku buat video terpisah atau mungkin part 2 untuk bagian video makeover. Karena untuk area bermain itu nanti aku juga mau buat DIY berupa meja sensory play. Jadi nanti aku buatkan part 2-nya ya. Proses makeover selesai dan ini dia hasil makeover kamar aku. Gimana menurut kalian? Aku harap kalian juga suka dengan hasil makeover aku kali ini. Dan apabila ada masukan, aku sangat senang menerimanya dengan penyampaian yang baik. Semoga video ini bermanfaat. Dan siapa tahu bisa jadi ide untuk kalian yang mau makeover kamar kos atau kontrakan. Sekian dulu ya video aku kali ini. Jangan lupa untuk tungguin part 2-nya di bagian play area. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.